Misteri Kampung Gaib. Di kaki Gunung Mahendra, ada desa kecil bernama Jatiwangi. Penduduknya hidup sebagai petani dan pedagang, termasuk Raka, seorang pemuda yang setiap hari berjalan jauh menjual kain dan rempah-rempah. Suatu sore, saat hendak pulang dari desa tetangga, langit yang semula cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam. Angin kencang bertiup, diikuti suara gemuruh yang menggema di hutan. Raka mempercepat langkahnya, namun anehnya, jalan setapak yang biasa ia lalui kini terasa asing. Tiba-tiba, di tengah kabut tebal, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Dengan harapan menemukan tempat berteduh, ia mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah kampung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kampung itu tampak sangat makmur dengan rumah-rumah besar dari kayu jati dan warga yang berpakaian rapi. Seorang lelaki tua dengan janggut putih menghampirinya. "Selamat datang, nak. Kau pasti lelah. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi kau bisa melanjutkan perjalananmu," katanya dengan senyum yang terasa ganjil. Raka menerima tawaran itu. Para warga menjamunya dengan makanan yang lezat dan keramahan yang berlebihan. Namun, saat ia memperhatikan lebih saksama, ada hal yang aneh. Makanan di piring para warga tak berkurang sedikit pun, meski mereka terus menyendoknya ke mulut. Ketika malam semakin larut, suasana menjadi lebih mencekam. Saat Raka hendak tidur, suara bisikan lirih terdengar dari luar jendela. "Pergilah sebelum pagi." Suara itu terdengar putus asa. Raka bangkit dan mengintip keluar jendela. Di sana, seorang wanita berbaju lusuh berdiri diam di halaman. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan mulutnya bergerak-gerak seolah sedang berbisik. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengintip dari celah pintu. Warga kampung berdiri di luar kamarnya. Mata mereka hitam pekat, kosong, dan senyum mereka terlalu lebar, seolah-olah wajah mereka dipaksa untuk tersenyum. "Kau tidak boleh pergi, Raka." Suara mereka terdengar seperti bisikan yang bergema di kepalanya. Perlahan, mereka mulai bergerak maju. Tubuh mereka mulai berubah. Kulit mereka mengelupas, memperlihatkan daging busuk yang menghitam di bawahnya. Panik, Raka mundur ke belakang. Namun, saat ia menoleh ke jendela, wanita yang tadi berdiri jauh kini berada tepat di depan kaca. "Lari!" Tanpa pikir panjang, Raka berlari keluar dari kamar, melewati warga kampung yang kini mengeluarkan suara aneh, seperti rintihan dan tawa bercampur menjadi satu. Tapi semakin ia berlari, semakin jalan yang ia tempuh membawanya kembali ke kampung itu. Ia hampir putus asa. Tapi kemudian, dari sudut matanya, ia melihat wanita tadi berdiri di bawah pohon besar, mengisyaratkan agar ia mengikutinya. Dengan napas tersengal, Raka mengikutinya. Begitu ia melewati wanita itu, kampung yang semula indah berubah menjadi reruntuhan yang ditumbuhi lumut dan akar-akar besar. Rumah-rumah yang tadi berdiri kokoh, kini hanya puing-puing. Raka jatuh terduduk. Di sekelilingnya, bukan lagi kampung, melainkan kuburan tua yang dipenuhi nisan berlumut. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari belakangnya. Ia menoleh, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Para warga kampung, dengan tubuh membusuk dan mata kosong, kini berdiri di antara nisan-nisan itu. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Raka." Tanpa pikir panjang, Raka berlari sekuat tenaga, menembus hutan. Ia terus berlari hingga akhirnya keluar dari hutan dan menemukan jalan desa yang ia kenal. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, ia langsung menuju rumah tetua desa. Namun, saat ia menceritakan semuanya, tetua desa terdiam.
Wajahnya berubah pucat. Raka. 30 tahun yang lalu, ada seorang pedagang bernama Raka yang hilang di hutan ini, dan dia tidak pernah kembali. Raka terdiam. Dan anehnya, tetua desa menelan ludah. Nama pedagang itu juga Raka. Tubuh Raka membeku. Kepalanya tiba-tiba sakit, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari ingatannya. Dan saat ia melihat ke cermin di rumah tetua desa, bayangannya tidak ada. Lalu, dari belakangnya, suara bisikan terdengar. Kau seharusnya tetap tinggal bersama kami. Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!